Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Oke, pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas anime The Fable. Jujur, pada awalnya, Mimin sempat mengira bahwa anime The Fable ini merupakan anime hentai, dikarenakan saking banyaknya gitu orang di grup anime yang mengatakan bahwa nih anime adalah anime hentai. Plus, wajah dari para karakternya yang mendukung pula, makin yakin dong kalau ini beneran anime hentai. Tapi setelah Mimin terjun langsung ke lapangan, yaitu melihat langsung nih anime, taunya animenya itu malah terbilang lumayan biasa dan seperti kebanyakan anime lainnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya anime hentai. Ya walau ada sedikit bumbu-bumbu hentai sih di dalamnya. Tapi kalau hanya sekedar ini doang mah ya nggak bisa disebut hentai juga sih. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, langsung kita mulai saja pembahasannya. Cerita dimulai dengan menampilkan aksi dari seorang assassin yang tengah bertarung dengan para kriminal. Di sini karena sang assassin ini begitu hebat, jadinya hanya dalam kurun beberapa waktu doang, para kriminal udah jadi tumpukan mayat. Sampai sini kalau kalian berpikir anime ini hanya berfokus tentang pembunuhan, maka kalian salah besar cuy. Sebab ceritanya sendiri bukan tentang pembunuhan, tapi tentang bagaimana cara seorang assassin veteran bisa hidup layaknya manusia normal. Gimana tuh? Menarik bukan ceritanya? Oke, balik lagi ke cerita. Setelah sang assassin ini balik dari misi, sang bos yang merasa kalau orang ini tuh terlalu OP dan takutnya karena terlalu kuat itu malah akan banyak musuh, jadinya sang assassin ini diliburkan dulu demi menjaga keselamatan organisasi dan biar nih assassin juga tahu tentang nilai kehidupan, bukan hanya tahu tentang cara ngebantai orang doang. Lalu cerita yang sebenarnya dari anime The Fable ini akhirnya dimulai. Setelah mendapati hari libur dari sang bos, kini sang assassin yang tadinya punya nickname bernama Fable sekarang berubah jadi Sato Akira. Hari pertama sebagai orang biasa, Lord Fable habiskan untuk memantau seorang pencuri, memberi kita arahan tentang tutor mencuri ala seorang ahli. Tapi di tengah asik menonton, sang Lord malah ketahuan. Karena ketahuan lagi nontonin, sang Lord pun akhirnya mengangkat tangan sebagai tanda dari menyerah. Tapi para pencuri noob ini malah bertingkah. Alhasil karena kelepasan, sang Lord pun berakhir dengan memberinya sebuah pukulan ala assassin dan membuat keduanya tumbang tak berdaya. Dengan ini, hari pertama assassin veteran yang mencoba jadi orang biasa berakhir dengan kegagalan. Dikarenakan hari pertama gagal, mau tidak mau kita harus berlanjut ke adegan yang berikutnya. Karena mengalami kegagalan di hari pertama sebagai orang biasa, Lord Fable mulai merenung tentang gimana nih caranya supaya jadi orang biasa sebiasa mungkin. Kemudian setelah hari berganti malam, rencana untuk menjadi orang biasa pun akhirnya dimulai. Rencana ini Lord Fable realisasikan kepada dua orang preman suruhannya si NPC yang ngakunya lumayan kuat. Sampai-sampai dengan sombongnya menyapa sang Lord dengan sebuah tendangan. Brengsek nih orang, beneran minta dikasih paham. Tapi dikarenakan Lord kita ini lagi cosplay jadi Lord Kid, jadinya saat NPC ini mulai menyerang, sang Lord pun juga berteriak kesakitan. Kemudian saat nih NPC mulai menendang, sang Lord pun tahan menggunakan sikunya, juga pastinya menggunakan sebuah efek kesakitan. Lalu saat sang ahli boxing mulai bertindak dan melancarkan tendangannya, Lord Fable sengaja memberinya sedikit damage, ya memberi muka gitu, agar bisa berakting pura-pura sakit kayak gini. Lalu saat sang preman boxing menyuruh sang Lord untuk berdiri dan kemudian memberinya pukulan lagi demi memberi efek dramatis, sang Lord pun harus mengeluarkan setetes darah. Dan agar akting ini beneran terkesan nyata, Lord Fable mulai mengatakan kata-kata maaf, dibarengi dengan menampilkan wajah pecundang yang sedikit sad boy. Woto, MC kita ini sangat profesional sekali. Demi menjadi orang biasa, dia bahkan rela menurunkan harga dirinya sebagai seorang assassin veteran. Di saat kedua preman ini sudah pergi, misi untuk menjadi karakter pecundang pun berhasil dilakukan. Di sini saking kelihatan nyatanya nih acting dari Lord Fable, sampai-sampai orang yang ngeliat pun dibikin percaya tanpa bertanya. Gila-gila. Cosplay kid gak tuh? Lanjut ke adegan berikutnya, saat dimana Lord Fable dan sang adik palsu tengah mencoba untuk membeli peliharaan karena suruhan si bos, taunya sang Lord
malah bertemu preman kemarin. Dirasa kedatangan preman ini ada untuk merundungnya kembali, Lord Fable pun langsung ke arahnya, memberinya sinyal bahwa dia ada di sini. Saat dimana Lord Fable diikuti, taunya tanpa sepengetahuan si preman, sang Lord telah menghilang. Lagian lu ada-ada aja gitu, mau ngikutin seorang assassin, malah sambil teleponan, apa-apaan coba? Saat preman 1 bertemu dengan preman 2 lalu mempertanyakan tentang kemana perginya Lord Fable itu, taunya si Lord malah ada di depannya. Setelah tahu bahwa Lord berada di depannya, kini dua preman ini mulai mengejarnya. Seperti biasa, demi mendalami peran sebagai karakter pecundang, Lord Fable pun mulai berteriak dan lari ketakutan. Begitulah niatnya, tapi tak disangka para preman noob ini nggak bisa mengimbangi kecepatan dari Lord Fable, sehingga tiap kali sang Lord lari, nih preman berakhir ngos-ngosan kagak berhenti. Dirasa kecepatannya malah membuat dia tidak seperti karakter sampingan pada umumnya, Lord Fable pun juga ikutan acting ngos-ngosan. Lalu saat nih preman mulai mengejar kembali, maka sang Lord pun akan berteriak ketakutan dan lari layaknya seorang pecundang. Kemudian di akhir cerita, main kejar-kejaran kayak Tom and Jerry ini menampilkan Lord Fable yang melompat dari jembatan dengan gaya. Sedangkan si preman terheran-heran dibuatnya. Lord mah bebas. Mungkin inilah kata yang tepat untuk mendeskripsikan kelakuan kocak dari MC kita yang satu ini. Punya muka datar, tapi siapa yang menduga bahwa di balik kedataran mukanya itu dan kebengisannya dalam bertindak, rupanya Lord kita yang satu ini beneran suka dengan acara lawak cuy. Dan bahkan suka ketawa ketika melihatnya. Gila sih, ini beneran di luar ekspektasi para penonton. Kayak siapa gitu yang bisa menebak muka datar seperti ini rupanya suka dengan acara lawak. Dan menariknya, tawa yang diberikan Lord Fable itu beneran alami lagi. Jadi, no setting-setting. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya fanservice biasanya akan selalu memberikan kita sebuah hiburan di tengah ketegangan di dalam cerita animenya. Tapi entah mengapa fanservice di dalam anime The Fable ini bukannya memberi hiburan malah bikin emosi nggak karuan. Dan penyebab atau alasannya dikarenakan fanservice-nya itu malah diberikan pada NPC, bukannya pada si MC. Ya mungkin inilah yang dimaksud fetish aneh dari seorang autor penggemar doujin. Karena bisa-bisanya gitu, dia ngebuat sebuah momen di mana si NPC brengsek yang sebelumnya mempermainkan Lord Fable malah diberi tontonan VIP dengan gratis, plus sambil ngocok pula. Sial, gak terima gua. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!